Saya dulu anti mazhab, Pak. Ini bocoran ya. Lama dari semenjak SMP, Sanawiyah, anti mazhab. Apa itu mazhab? Bid'ah. Lama kita ngomong gitu. Habis baca buku, dulu salah satu kakek kita di sana, ya satu suku dengan saya. Beliau orang Muhammadiyah, baik banget ya. Saya sering ke perpusnya. Allah yarham, sudah meninggal beliau. Kalau saya pulang tuh pasti minta ngobrol, ketemu, karena dia senang. Oh, ternyata salah satu cucu dalam sukunya, dalam keluarga besarnya ada yang bisa baca kitab. Dulu saya cuma baca buku terjemah. Judulnya apa? Tidak ada mazhab dalam Islam. Wah, itu betul. Buku itu emang alhamdulillah Allah kasih kepada saya dulu kemampuan membaca cepat. Cukup dengan 2 kali datang ke dalam ruangannya, buku setebal ini saya selesai, Pak. Lahap, lagi berdiri selesai. Jadi nggak perlu duduk. Cuma beberapa jam masuk. Masuknya itu nggak tanggung-tanggung. Semua yang ada di dalam itu saya telan. Sampai kemudian 2006 atau 2005 ya, saya ketemu dengan Syekhuna Syekh Hasan itu. 2006 lebih pas, pertengahan tahun. Bareng dengan Ustaz Rusdi. Ya, bedanya saya kuliahnya lanjut, dia sibuk ngurusin pesantren ya. Apa kata beliau? Beliau ini hafal kitab Muwatta. Bayangkan, kitab Muwatta hafal. Saya udah pernah cerita sebelumnya ya. Imam Syafi'i hafal Muwatta. Apa kata beliau? Maziltu muqallidan hatta 'ala al-Bukhari fi tashihihi. Aku ini masih taklid bahkan kepada Imam Bukhari, bukan hanya ke Syafi'i, bahkan ke Bukhari aja aku taklid. Lebih tinggi mana derajat keilmuan Imam Bukhari apa Syafi'i? Jujulah Syafi'i. Karena Imam Bukhari berguru ke murid-murid Imam Syafi'i. Apa kata beliau? Aku ikut Imam Bukhari dalam mensahihkan hadis yang ada dalam Sahih Bukhari. Saya belum mudeng ini maksudnya apa ini? Kan udah sahih, apalagi yang ditaklidkan. Ternyata beliau bilang ini, kamu tahu nggak? Hadis yang di Sahih Bukhari itu diriwayatkan dengan silsilah sanad dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari Nabi. Dari mana kamu tahu hadis itu sahih? Kita jawab, karena Imam Bukhari bilang itu sahih. Judul kitabnya kan sahih, Syekh. Ya kan? Judulnya apa? Hadis Al-Jami' As-Sahih Imam Bukhari. Judulnya sahih Kiai, judulnya sahih Syekh. Begitu. Ya beliau tersenyum lah. Ente tahu nggak cara Imam Bukhari dalam menentukan sahih satu hadis? Wah, mulai Pak, mulai rontok. Yang dulu saya baca itu mulai rontok. Iya juga ya. Kalau Imam Bukhari ketemu seorang imam, Imam Al-Humaidi, itu dia harus pastikan Imam Humaidi ini ketemu nggak dengan gurunya Yahya ibn Sufyan ibn Uyainah. Kenapa? Karena Sufyan ibn Uyainah ini gurunya Imam Humaidi. Jadi Imam Humaidi berguru ke Syafi'i, Syafi'i berguru ke Ibnu Uyainah. Dalam beberapa event bertemulah Imam Syafi'i itu dengan Ibnu Uyainah ngajak Al-Humaidi, masih muda, masih remaja. Jadi dia ajak jadi asistennya, jadi muridnya. Maka dalam fikih dia berguru ke Imam Syafi'i, dalam hadis dia berguru ke gurunya Imam Syafi'i. Harus dipastikan juga nih Ibnu Uyainah ini ketemu nggak dengan orang setelahnya, orang sebelumnya, Yahya Al-Ansari. Ya Al-Ansari terus, kalau sebutin riwayatnya nanti Bapak pusing pingsan mantar. Lengkap, tahun wafatnya kapan, kualitas hafalannya bagaimana, pernahkah dia melanggar adab-adab seorang ahli hadis. Harus ditentukan semuanya. Baru Imam Bukhari mengatakan, oh orang ini sezaman. Sezaman ketemu. Tidak hanya ketemu, tapi juga bersohbah, bergaul. Baru disebut sahih. Maka sahihnya Imam Bukhari disebut dengan mazhab tasahih Bukhari. Mazhab pensahihan Imam Bukhari. Beda nggak dengan Imam Muslim? Beda Pak. Imam Muslim yang penting orangnya sezaman, nggak mesti orangnya bergaul lama. Bapak nih ketemu sezaman sama saya, tapi nggak pernah ngaji sama saya. Oleh Imam Bukhari hadisnya dhaif. Oleh Imam Muslim yang penting sezaman.
Berarti mungkin ketemu, mungkin ngaji. Sahih. Dua imamnya udah beda, guru sama murid. Tahu dari mana kita ini ketemu gak ketemu? Ya, karena Imam Bukhari bilang sahih, kita bilang sahih aja, benar gak? Ayo, jujur. Coba tanya kepada teman-teman kita. Saya juga bertanya, antum, wahai sahabatku salafi, bukankah mengatakan sahih Bukhari itu sahih karena Imam Bukhari yang bilang sahih, bukan karena antum yang meneliti itu sahih? Kami di Ma'had Darussunnah, Ma'had Al-Ali, Al-Dauli, itu khusus untuk hadis, Pak, untuk mahasiswa. Lulusannya dapat ijazah hadis, lisans fil hadis. Boleh ngajar kitab-kitab hadis. Kami 4 tahun dididik hanya untuk meneliti dan menentukan ini sahih tidak sahih, sahih tidak sahih. Setiap hari kita baca hadis, baca riwayat. Nanti setiap sepekan kita masuk satu kelas khusus untuk menentukan hadis, mengkritik riwayat, mengkritik rawi, mengkritik orang yang bilang sahih ternyata belum tentu sahih. Orang yang bilang dhaif belum tentu dhaif. Itu kita kritik semua. Alhamdulillah Allah berkahi. Ya. Bertahun-tahun kita kemudian bergumul dengan itu, ya ada kejenuhan juga, Pak. Kan itu ilmu alat, ilmu hadis itu ilmu alat, bukan ilmu maksud. Dia cuma perangkat, bukan tujuan. Yang tujuan tuh ilmu fikih, ilmu akidah, ilmu tasawuf. Itu ilmu tujuan tuh. Nah, perangkat ini dibutuhkan untuk ulama. Yang bukan ulama, kalau ubaru nggak usah. Antum ubaru kan? Taib. Jadi kita taklid nggak kepada Imam Bukhari dalam menentukan Sahih Bukhari? Hatta Syekh bin Baz, hatta Syekh Utsaimin, Salafi, itu taklid kepada Imam Bukhari. Inilah makna Imam Syafi'i ngomong, idza sahhal hadis fahuwa mazhabi. Jika hadisnya sahih, itu mazhabku. Sahih menurut siapa? Menurut Imam Syafi'i. Ternyata Imam Syafi'i punya kriteria sahih sendiri. Semua yang ada dalam kitabnya, dalam itu menurut beliau sahih. Menurut beliau, karena itu mazhabnya. Tidak mungkin Imam Syafi'i memasukkan hadis yang menurut beliau tidak sahih. Sahih itu ada ragamnya, Pak, nggak mesti nyambung. Ada yang terputus, mursal namanya, tapi diperkuat oleh mursal yang kedua. Ribet tuh masuknya. Jadi seorang ahli fikih, ahli hadis, ketika digabung, nah itulah Imam Syafi'i orangnya. Ya. Kita kan fikih dikit, hadis dikit. Ya. Nah, khususnya saya, Allah lebih lama taruh saya di hadis, Pak. Maka untuk fikih, saya tidak begitu mendalami. Karena fikih saya, udah saya ceritain tadi, fikih ahli hadis. Jadi kadang-kadang sering tabrakan juga sama teman-teman NU, ya. Dalam masalah furu, nggak ada masalah sih. Kadang-kadang tabrakan juga dengan Muhammadiyah, ya nggak ada masalah. Itu masalah furu, beda-beda tipis. Kita saling-saling maklum aja. Saya juga kadang beda sama Habib Gis, beda sama Ustaz Rusdi. Nggak ada masalah. Bahkan saya beda juga dengan guru saya. Boleh nggak? Ya boleh. Imam Syafi'i beda sama gurunya kok. Yang penting tahu posisinya, di mana dia boleh berbeda. Berbedanya bukan menghina. Ini kalau menghina hilang keberkahannya. Ya, saya tidak pernah tuh dapat kitab kalam Imam Syafi'i meremehkan Imam Malik, nggak ada. Nggak ada satupun, Pak. Maka Allah berkahi mazhab Imam Syafi'i sampai hari ini. Apakah kebayang Imam Syafi'i? Mazhab Syafi'i dipakai di Masjid Al-Isra, Jalan Winong, ya bener ya? Nggak kebayang sama Imam Syafi'i. Kenapa? Karena beliau tulus mengembangkan mazhab, bukan karena pengen terkenal. Ya, beliau tulus saja. Ya Allah, ini hadiahku untuk umat. Maka umurnya pendek kan? 150 lahir, 204 wafat. Umurnya berapa berarti? 54. 54 sudah wafat. Tapi umur ilmunya sampai hari ini kita sudah dapat. Beliau nulis buku umur 25-an, Pak. 25, 30 udah nulis buku. Jomblo-jomblo. Jadi jomblo yang produktif lah ya. Apalagi bapak-bapak yang sudah mateng ini. Mateng ubannya, Pak.